Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran kitab Ahadits al-Akhlaq, hadits-hadits pilihan dalam akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan ini kita sudah akan masuk di pembahasan akhlak yang secara umum setelah sebelumnya selesai dari akhlak bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Sekarang secara umum di poin ke-10 beliau beri judul Sona'i'ul Ma'ruf. Perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik. Kenapa belum masukkan di sini perbuatan baik? Karena akhlak yang tinggi yang didorong oleh syariat adalah berbuat baik kepada manusia. Dan berbuat baik itu bagi seorang mukmin adalah merupakan pekerjaan rutinnya setiap hari. Tidak boleh kosong dari kebaikan dalam hari-hari yang dia lewati. Setiap hari kita dianjurkan untuk bersedekah. Kita dianjurkan untuk bersedekah dan berbuat baik. Maka beliau sampaikan di sini beberapa hadits pilihan terkait dengan berbuat baik ini. Kita baca hadits yang pertama yang beliau sampaikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa hafizah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kullu sulama alaihi sadaqah kulla yaumin yu'inu rajula fi dabbatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu wa kullu khatwatin yamshiha ila sholati sadaqah wa dallut tariqi sadaqah muttafaqun alaih. Ini hadits pertama, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kullu sulama, setiap persendian alaihi sedekah, itu wajib atasnya untuk bersedekah. Karena setiap persendian kita ini adalah kebaikan. Kita harus balas dengan kebaikan. Iya. Kulla yaumin, setiap hari. Itu setiap persendian kita itu harus bersedekah setiap hari. Karena kenapa? Nanti akan datang. Kita harus balas kebaikan yang berbuat baik kepada kita. Ya, diantaranya Allah yang paling baik kepada kita, yang menciptakan seluruh yang kita punya ini. Jadi setiap persendian harus bersedekah setiap hari. Bentuknya macam-macam. Beliau katakan yu'inu rajul fi dabati. Dia membantu seorang dalam kendaraannya. Yuhamiluhu alaih. Ya, dia menaikkan seorang itu di kendaraannya. Au yarfa'u alaihi mata'ah, atau dia mengangkatkan barangnya orang. Sedekah, itu sedekah. Iya, kita bonceng orang, kita suruh naik orang di kendaraan kita,
itu sedekah. Kita angkatkan barangnya orang ke kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimatut thayyibatu, dan ucapan yang baik, wa kullu khutwah, dan setiap langkah, yamshiha ila sholati, yang dia berjalan ke solat, sodakoh, itu sedekah. Wadalut torik, sodakoh, menunjukkan jalan, itu juga sedekah. Ada orang bertanya alamat, kita kasih tahu, itu juga sedekah. Ini namanya berbuat baik. Ini namanya berbuat baik. Iya, banyak, luas. Bahkan beliau katakan, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Kalau tadi sulam. Kila ara'aita illam yajid qala ya'tamil biyadi biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqa. Qala kila ara'aita illam yastati qala yu'inu dzal hajatil malhufa. Qala kila lahu ara'aita illam yastati' qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al qala yumsik 'anis syarr fa innaha shadaqah. Muttafaqun alaih. Ini juga riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim itu untuk bersedekah. Dikatakan kepada Nabi, bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa? Iya. Dan sampai, saya tidak punya apa-apa, berarti tidak wajib bagiku. Bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa? Kata Nabi, dia beramal, bekerja dengan tangannya, kemudian dia berikan manfaat kepada dirinya dan bersedekah. Dia biayai dirinya, dia bekerja, biayai dirinya, bersedekah. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Kan tidak semua orang mampu beramal, bekerja. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Dia bilang, yu'inu dzal hajal malhuf. Dia bantu orang yang sedang atau sangat membutuhkan. Dia bantu temannya yang lagi membutuhkan bantuan. Itu juga sudah sedekah. Itu juga sudah sedekah. Dikatakan lagi kepada beliau, bagaimana kalau tidak mampu? Dia berkata, ya'muru bil ma'ruf. Dia perintahkan kepada yang baik. Awil khair. Diajak orang kepada kebaikan. Itu sudah sedekah. Iya. Dikatakan lagi kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu dia lakukan. Yumsik anis syarr fa innaha shadaqah. Kalau tidak mampu mengajak kepada kebaikan. Tahan dari keburukan. Itu sudah kesedekah. Dia tidak melakukan kejahatan. Itu juga sudah sedekah. Dan tidak ada orang yang tidak mampu menahan dari kejahatan. Paham kan? Kalau melakukan kebaikan bisa tidak mampu. Bisa tidak mampu. Ada orang bilang sholat, berdiri, tidak mampu. Duduk, tidak mampu. Bisa. Tapi kalau larangan, melarang dari keburukan, tidak ada orang yang tidak mampu. Jangan kau turun. Tidak ada yang bilang, tidak mampu. Pasti dia mampu, tidak turun. Jangan kau naik, tidak mampu. Tidak bisa. Pasti dia mampu untuk tidak naik. Paham kan? Kalau orang bilang angkat itu batu, dia bisa bilang tidak mampu saya angkat. Tapi kalau bilang jangan kau angkat, tidak bisa dia bilang saya tidak mampu. Karena cuman tahan. Cuman tahan. Ini tidak ada yang tidak mampu melakukannya. Maka itulah sedekah. Iya, antum tidak mampu bekerja dengan tangannya antum. Tidak mampu juga menolong orang yang membutuhkan. Tidak mampu juga mengajak kepada kebaikan, tahan saja dari keburukan. Itu sudah kebaikan. Itu sudah berbuat baik. Iya. Kemudian kata beliau berikutnya lagi, terkait dengan perbuatan baik ini, An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nasan min ashabin nabi qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli
wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Berarti sedekah itu luas sekali. Sedekah itu sangat luas. Banyak bentuknya. Kata beliau dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahasanya orang-orang dari sahabat Rasulullah, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ahli dusur, orang-orang memiliki harta dahab telah pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Mereka solat seperti kami solat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini yang dikeluhkan. Iya. Kami sholat seperti mereka, mereka juga puasa seperti kami, tapi masalahnya mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Maka kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya, walaupun kalian tidak punya harta. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Setiap kita mengucapkan subhanallah, itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap bertakbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bertahmid mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap tahlil ucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Melarang dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan ketika seorang mendatangi istri kalian itu adalah sedekah. Ini belum bisa dilakukan. Ya nanti. Ini yang takbir tahlil dulu saja. Kalau ini nanti insyaallah. Paham Ustaz? Iya. Jangan sampai bilang aduh sedih saya belum bisa bersedekah dengan ini. Tidak apa-apa. Jalan sedekah itu banyak. Tidak harus. Jadi dalam bud'i ahadikum sedekah, dalam mendatangi istri salah seorang dari kalian itu sedekah. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami melakukan syahwatnya juga ada pahala? Ini kan datangi istri cuma syahwat. Apakah juga dapat pahala? Kata Nabi, bagaimana kalau kalian meletakkan di yang haram? Apakah ada dosanya? Paham kan? Ada orang dia tidak datangi istrinya, tapi dia datang yang haram. Apakah ada dosanya? Jawabannya iya. Maka tentunya fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula kalau dia letakkan di yang halal maka dia memiliki pahala. Maka dia akan memiliki pahala. Maka sedekah itu luas dan banyak bentuknya. Luas dan banyak bentuknya. Iya. Bahkan kita yang tidak bisa bersedekah bisa mendapatkan pahala dari orang yang bersedekah kalau kita mendoakan orang yang bersedekah kepada kita. Dan memuji, menyanjung orang yang bersedekah kepada kita. Kata beliau Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata lamma qadiman nabiyul Madinah.
Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, atahul muhajirun, datang kepada beliau orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah. Tentunya mereka tidak punya harta karena mereka keluar dari Mekah, tidak bawa apa-apa. Mereka berkata, ya Rasulullah, ma ra'ayna qauman abdal min katsirin wala ahsan muasatan min qalilin min qaumin nazzalna baina adhurihim laqad kafauna al-mu'nah wa asyrakuna fil mahnah hatta laqad khifna ayyadhhabu bil ajri kullihi. Tatkala mereka ke Madinah, dia berkata, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat orang yang paling melapangkan dari kebanyakan hartanya, kebaikannya, dan paling baik dalam melapangkan ketika dia juga susah atau sedikit daripada kaum yang kami turun di tengah-tengah mereka, yaitu orang Ansor. Mereka sedikit dan banyak mereka bantu saudaranya muhajirin. Jadi orang muhajirin juga cemburu dalam hal tersebut. Sungguh mereka telah memenuhi kebutuhan kami. Dan juga mereka berserikat dengan kami dalam amalan. Jadi mereka punya kelebihan. Kami beramal, mereka juga beramal. Tapi mereka membantu kami. Mereka bersedekah. Sampai kami khawatir mereka akan pergi dengan pahala seluruhnya. Kami tidak punya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, la, tidak. Tidak seperti itu. Ma da'autumullaha lahum. Selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi selama kalian mendoakan orang yang berbuat baik kepada kalian, maka kalian juga sekutunya. Syarikatnya dalam amalan itu. Wa atnaitum alaihim, dan kalian memuji mereka. Iya, dan pujian yang paling bagus adalah mendoakannya. Akan datang hadis setelahnya. Jadi selama kita mendoakan orang berbuat baik kepada kita, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Kata beliau Jabir radhiyallahu ta'ala Ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'hu fa illam yajid ma yujzi' falyuthni alaihi fa innahu idza atna faqad syakara wa in katama faqad kafara wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama laisa labisa saubazur rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dilakukan kepadanya kebaikan, maka balaslah. Siapa yang dilakukan kepadanya kebaikan, balas. Ya, jangan lalai dari membalasnya. Kalau dia tidak dapatkan apa yang bisa dia balaskan, falyutni alai, maka dia doakan atasnya. Puji dia atas hal tersebut. Fa innahu idza atna faqad syakara. Karena kalau dia telah memuji saudaranya itu dia telah bersyukur. Tapi kalau dia sembunyikan maka dia telah kafir, ingkari kebaikan orang lain. Iya. Terus waman tahalla bima lam yu'ta. Siapa yang memakai dengan apa yang dia tidak diberi. Maksudnya dia berpenampilan padahal dia tidak punya. Hal yang seperti itu. Maka seakan-akan dia pakai pakaian dusta. Iya. Yang menjadi poin kita adalah balaslah orang yang berbuat baik kepada kita. Maka kita akan mendapatkan kebaikan. Apa maksudnya tadi itu balasnya, pujiannya? Itu hadis setelahnya. Kata beliau an Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan
faqad ablagha fitana. Iya, jadi memujinya itu mendoakannya itu maksudnya. Atau menyebutkan kebaikannya. Kata beliau dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dilakukan kepadanya kebaikan, kemudian dia berkata kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya itu, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Maka sungguh dia telah ablag fitana, telah berlebihan dalam memujinya. Artinya dia telah memujinya dengan pujian yang baik. Ini ucapan. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, ucapkan jazakallahu khairan. Walaupun sedikit. Dia berbuat baik kepada kita. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini sunnahnya mengucapkan jazakallahu khairan daripada syukron. Daripada syukron. Apalagi setelah itu dia balas afwan. Maksudnya syukron terus afwan. Maksudnya apa? Memangnya kalau dia ucapkan syukron dia salah. Sehingga kita bilang afwan. Itu kebiasaan yang buruk. Kebiasaan tidak baik. Bilang saja sesuai dengan sunnah. Jazakallahu khairan. Iya. Daripada syukron. Setelah itu dia bilang afwan. Iya. Seharusnya dia bilang amin. Ya, kapan dia bilang amin? Ya jazakallahu khairan. Dia bilang amin. Alhamdulillah. Paham kan? Apalagi saat orang itu tidak tahu. Tidak harus kita ucapkan di hadapannya. Boleh kita ucapkan di saat dia tidak tahu. Inilah maksudnya memujinya. Menyebut-nyebutnya. Kita bilang jazakallahu khairan. Kata bulan Umar radhiyallahu taala anhu qala, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan, la aksar minha ba'dukum li ba'd." Masya Allah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, seandainya salah seorang dari kalian mengetahui apa yang dia akan dapatkan pahalanya dalam ucapan kepada saudaranya jazakallahu khairan, maka sebagian kalian akan memperbanyak ucapan itu untuk sebagian kalian. Iya. Kita akan sering mengucapkannya. Ada orang berbuat baik, jazakumul khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Paham kan? Karena ini sunnah. Dapat pahala kalau kita lakukan. Kalau kita lakukan. Iya. Jadi biasakan kalau ada orang berbuat baik, jazakallahu khairan. Paham kan? Iya. Apapun kebaikan yang dia buatkan untuk kita. Karena man sona ilaikum ilaihi man sunia ilaihi ma'rufa. Siapa yang diperbuat, dikerjakan kepadanya kebaikan. Nakiro, umum. Nakiro yang bermakna umum. Iya. Siapapun yang dilakukan kepadanya kebaikan, ucapkan jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Iya. Ini harus diperbanyak di antara kita. Karena ini adalah bentuk balasan terhadap kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan tadi. Siapa yang berbuat baik kepada kalian balas. Kalau tidak mampu, doakan. Jadi sebagaimana juga nanti akan datang di hadits berikutnya. Ada nanti. Ya fakafi'u fa'ilam tajidu fada'ulah. Kalau tidak dapat apapun maka doakan untuknya. Kita ambil lagi besok insya Allah hadisnya. Kita selesaikan di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan? Bismillah. Afwan Ustaz, apakah hukum mengajarkan seseorang sesuatu yang mubah, tapi dia melakukannya untuk bermaksiat kepada Allah? Dia tahu kalau itu akan dilakukan untuk maksiat. Dia tidak tahu Ustaz. Dia tidak Asalnya tahu. mubah.
asalnya mubah, tapi dengan sesuatu yang mubah ini dengan ilmunya dia menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tadinya dia tidak tahu. Dia kira juga akan dilakukan dengan yang mubah. Iya, Ustaz. Enggak apa-apa. Ada setelahnya itu urusan dia. Nah, Kemudian Ustaz, tentang safarnya seorang wanita Ustaz. Ada pernah kami dengar bahwasanya ilah dari safarnya seorang wanita itu di zaman dahulu karena tidak amannya perjalanan. Adapun sekarang katanya perjalanan sudah aman katanya Ustaz. Maka terhapus hukum ini. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ustaz? siapa bilang? Apa definisi aman? Dengar aja Ustaz. Hmm? Dari mana dia dapat ilah aman? Apakah ada Nabi bilang kalau sudah aman atau tidak halal safar karena dia tidak aman? Apakah ada seperti itu? Ada gak lafaz hadisnya mengatakan bahwa kalau aman? Tidak ada. Dari mana dia ucapkan itu? Betul Ustaz karena ditanya seperti itu juga sama saya jadi. Tanya ke orangnya. Masalahnya Nabi SAW, ilah itu sebab itu harus ada. Apakah memang ada nas yang mengatakan seperti itu? Kan Nabi cuma katakan, la tusafiril mar'ah illa ma'adi mahromin. Tidak boleh safar seorang perempuan kecuali bersama mahram. Tidak ada tambahan jika tidak aman. Demikian pula di hadits lain, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar kecuali bersamanya suaminya, bapaknya, mahramnya. Dari mana dia katakan kalau aman? Dan apa definisi aman bagi dia? Apakah aman dari serigala, singa? Apakah itu maksudnya? Anggaplah kita bilang aman. Tahu? Aman dari apa? Dari singa? Dia akan bilang, sekarang kan iya, kan di pesawat tidak mungkin ada singa. Nah, aman dari apa dulu di sini? Enggak, bukan dari singa. Bukan dari singa hewan buas, tapi singa manusia. Di pesawat apakah dia aman? Di mobil apakah dia aman dari itu? Tidak aman. Ya, buaya darat lebih bahaya daripada buaya air. Dia aman dari buaya air. Kan tidak ada air. Tapi buaya darat. Nah, itu lebih berbahaya. Yang pertama, sebab itu dari mana dia dapat? Nah, itu harus, karena ilah itu pertama mansuso, harus ada nasnya. Tanya kembali itu ustadznya. Apakah ada nas yang mengatakan kalau aman sudah boleh ustadz atau tidak? Karena kalau tidak ada nas berarti ilahnya ta'abudiyah. Itu kaidah kita. Ilahnya adalah penghambaan. Seorang perempuan safar dengan mahram itu dia beribadah kepada Allah. Harus dipahami begitu. Bukan sebab itu kita pergi sembarang buat. Iya. Kalau begitu nanti banyak hal yang dia langgar gara-gara itu. Nah, banyak hal nanti yang dia akan langgar. Dia akan berpendapat seperti itu nanti di tempat lain. Nah, banyak nanti. Banyak sekali nanti dia akan buka itu pintu. Banyak sekali. Na'udzubillah. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian yang terakhir Ustaz tentang amil zakat. Ada seorang amil zakat Ustaz yang zakat mal yang dimana dia itu ada orang menitipkan harta kepadanya katanya. Kemudian si amil zakat ini termasuk juga orang yang berhak mendapatkan zakat Ustaz. Apakah dia bisa mengambil dari zakat tersebut tanpa sepengetahuan yang memberi zakat Ustaz? Siapa tunjuk dia jadi amil? Cuman dia dikasih saja sama itu orang Ustaz.
Yang menunjuknya jadi amil siapa? Biasa panitia masjid Ustaz ya. Hmm? Panitia masjid biasa. Yang menunjuk jadi amil itu pemerintah. Itu bukan amil zakat, itu wakil Oh wakil. dari pemilik harta Nah. untuk menyalurkan zakatnya. Oh. Karena amil zakat itu ada lembaga yang ditentukan oleh pemerintah. Itu dibilang amil zakat. Adapun panitia masjid itu panitia saja, bukan amil. Nah, jadi dia tidak dapat jatah amil. Dia hanya dapat kalau dia miskin atau fakir. Hati-hati sembarang amil zakat. Amil zakat itu ada penunjuk dari pemerintah. Misalnya ada peduli dakwah. Sekarang misalnya sudah resmi. Dia ada ditunjuk sebagai amil zakat. Itu baru dibilang. Adapun dia tunjuk sendiri. Iya, ke saya menzakat tanah. Antum sebarkan WA di orang-orang muhsin. Bilang kalau mau ke Jakarta titip lagi sama saya. Baru nanti antum ambil, kan saya ambil. Iya. Paham kan? Itu enggak. Amil itu bukan ditunjuk sendiri. Kita cuma wakil. Nah, kalau kita wakil dari muhsinin, wakil dari orang yang mengeluarkan zakat, enggak boleh kita ambil tanpa izinnya. Karena amil enggak boleh berbuat pada yang dia wakilkan. Wakil enggak boleh berbuat. Kecuali izin dari yang mewakilkan. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz mengenai tentang jual beli online Ustaz. Kan kebanyakan kita mungkin rata-rata santri belanja di perbelanjaan online Ustaz. Kemudian di sana ada semacam kayak kita simpan uang kemudian dapat gratis ongkir Ustaz. Nah pertanyaannya Ustaz, kan kita menyimpan uang di situ kemudian tiba-tiba dapat bonus gratis ongkir. Apakah itu termasuk ke dalam riba atau bagaimana Ustaz? Penjelasannya Ustaz. Simpan uang. Iya Ustaz. Simpan uang gratis ongkir atau kita bayar baru ada lewat itu baru gratis ongkir? Di situ Ustaz biasanya sebelum kita menabung terkadang kita dapat gratis ongkir tapi dipersyaratkan di situ menggunakan ini baru dapat gratis ongkir. Misalnya menggunakan kayak bank atau Dana dan OVO misalnya dan itu Ustaz, dan yang lainnya baru kita dapat gratis ongkir itu Ustaz. Bisa dibayar pakai yang lain? Bayar cash? COD biasanya Ustaz. COD? Datang barang baru kita kasih ke uang? Iya Ustaz. Terus? Atau bisa juga lewat. Enggak dapat juga gratis ongkir? Biasanya juga dapat itu Ustaz. Itu mau dipakai. COD mau tuh. Selesai masalah. Jadi tidak perlu dijawab itu pertanyaanmu. COD mu. Nah, tapi kalau datang pergi kau bayar. Jangan pura-pura tidur di atas. Karena itu amanah lagi. Kamu sudah pesan ya kasihan sama orang yang antar. Ya masalah nanti tidak cocok dengan anumu itu urusanmu nanti. Sama yang punya toko. Sama yang punya toko. Tidak boleh pura-pura kau tidur di atas. Biar dia kembali. Tidak boleh. COD saudara. Jadi asalnya Ustaz tinggalkan saja yang itu Ustaz yang tadi. COD. Jazakallahu Ustaz. Keluhan. Bismillah. Ustaz ingin tanya terkait nama kunyah. Itu diberikan dari orang apa kita yang bikin sendiri? Dari orang. Maksudnya orang yang nama yang sebut kita. Enggak harus. Kunyah itu bisa dari orang tua kita, bisa dari kita sendiri. Kalau tunggu orang, waduh. Enggak datang-datang. Iya, bisa saja dia pilihkan yang enggak cocok dengan kita. Kita kan kadang ada kecondongan pada nama kunyah. Paham kan? Jazakallah khair. Bayakum. Bismillah. Ini terkait hukum seorang perempuan yang berhalangan masuk ke masjid. Haid. Iya.
bilang saja haid. Berhalangan maksudnya dihalangi di pintu. Itu yang ma'rufnya di luar Ustaz. Ya untuk tanyakan apa? Apakah bisa dia masuk ke masjid atau Hmm? apakah bisa masuk ke masjid? Atau tidak? Iya. Ada mengatakan perempuan haid tidak boleh masuk masjid. Ada mengatakan bahwa iya, orang yang lagi haid, perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh masuk masjid. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban illa abir sabil. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Tidak boleh pula yang junub. Mereka bilang makna salat tadi masjid. Jangan mendekati masjid dalam keadaan kamu mabuk, demikian pula jangan mendekati masjid dalam keadaan kalian sedang junub. Illa abiri sabil hatta taktasilu. Kecuali hanya sekedar lewat sampai kalian mandi. Jadi mereka katakan, mereka tafsirkan la taqrabu shalah, la taqrabu makan as-shalah. Jangan kalian mendekati tempat sholat, masjid. Berdalil dengan ini mereka katakan perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid. Karena dia sama dengan junub. Tidak ada haid di sini, tapi di sini disebutkan apa? Junub, sama-sama hadas besar. Sama-sama hadas besar. Mayoritas ulama mengatakan tidak. Tidak seperti itu, di situ sholat. Orang yang sedang mabuk tidak boleh sholat. Orang yang sedang junub tidak boleh sholat. Bukan masjid. Dan itu yang benarnya, pendapat yang benarnya karena didukung oleh hadits Nabi SAW. Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk ambil sajadah di masjid. Dia bilang, saya haid. Saya haid. Kata Nabi, haid bukan ada di tanganmu. Maksudnya yang najis itu darahnya, bukan badan. Bukan badan. Jadi kalau orang bisa menjaga darahnya tidak masuk, tidak jatuh ke masjid, ya, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena yang najis adalah darahnya, bukan badannya. Kalau dia duduk di masjid, tidak najis masjid. Tidak najis masjid. Jadi boleh perempuan itu sedang haid masuk masjid. Paham Rizky? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Bismillah. Apakah termasuk transaksi jual beli di dalam masjid apabila seseorang bertanya tentang harga, akan tetapi setelah di luar masjid berlanjut akad setelah beberapa jam kemudian, Ustaz? Berarti itu pendahuluan akad atau gimana? Kami juga maksudnya kadang belum mengerti, Ustaz. Maksudnya dia kadang cuma bertanya, nanti keluar langsung tiba-tiba langsung maksudnya melakukan akad, maksudnya mau lanjut yang tadi yang dibicarakan. Jangan, di luar saja. Kalau ada yang tanya begitu, di luar saja. Dah, di luar ke. Di masjid enggak jual beli. Dah? Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Bismillah, melanjutkan yang tadi mengenai safar, Ustaz. Safar di situ apakah memang untuk perempuan apakah memang harus masuk ke dalam syarat safar atau bisa apa ini kan syarat safar 80 kilo atau 83 kilo. Apakah memang seperti dalam perjalanan 40 kilo kan jauh juga. Nah, itu apakah berlaku atau tidak? Kalau kita berpendapat harus 75 kilo ke atas, ya tidak berlaku kalau kurang dari itu. Itu kalau antum berpendapat dengan pendapat itu. Kalau antum berpendapat tidak ada jarak kilo, tapi jaraknya adalah ikut kembali ke masyarakat. Kalau dia bilang ke situ safar, maka jaraknya walaupun 40 kilo masuk safar.
Tidak boleh dia pergi tanpa mahram. Tergantung ambil pendapat yang mana yang diambil. Karena para ulama berselisih pendapat. Karena memang yang mengatakan angka itu tidak ada dalil pas. Tidak ada dalil pasti yang mengatakan 80 kilo, 70 kilo, tidak ada. Tapi untuk safar itu sendiri, peluasan maknanya seperti apa, Tad? Hmm? Untuk safar itu sendiri. Safar itu melakukan perjalanan di muka bumi. Ah, ah. Pakai apapun itu. Nah, makanya di ayat wa idza darabtum fil ardi. Kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, itu dibilang safar. Terus yang terjadi di masyarakat seperti ada dia berusia balik, tapi belum menikah. Nah itu seperti apa, Tad? Apa dia enggak dan ketika dia bersafar berarti tidak boleh tanpa muhrim? Tidak boleh. Kan walaupun dia belum balik, tidak harus dia cari suami. Ada bapaknya. Masa tunggu suami baru. Nah. Makanya dibilang mahramnya. Nah, tapi tidak ada Ustaz. Ini tidak ada mahramnya, tidak ada bapaknya, tidak ada, dia sebatang kara. Sudah kamu nikahi baru pergi ambil. Iya, soalnya kan waktu seperti kuliah kan susah juga, Tad, gitu. Nah, suruh saya bapaknya antar. Saat pergi kuliah, nanti saat dia mau pulang jemput. Ya, kemudian mengenai amil tadi, bagaimana ketika kita di masyarakat seperti memang dia sebagai wakil, tetapi dia di SK-kan oleh pemerintah setempat. Itu namanya amil. Sudah jadi amil. Itu namanya amil. Nah, jadi pemerintah punya lembaga zakat. Kemudian dia angkat orang menjadi wakilnya, nanti amil. Kayak yang kita bilang tadi yang diangkat oleh pemerintah. Bukan yang diangkat oleh pemilik zakat. Tapi yang mengangkat itu kan dari masjid. Nah, kemudian ini nanti di SK-kan di pemerintah, boleh seperti itu? Iya, pemerintah SK-kan ke masjid. Nah, Jazakallah khair. Bismillah. Apa hukumnya Ustaz meludah di dalam masjid? Sengaja atau tidak sengaja? kata Nabi SAW, al-buzzaq fil masjid khoti'ah. Meludah di masjid dosa. Nah, penggugur dosanya kalau dia pergi kubur. Kalau bisa dikubur. Itu masjid dulu yang lantainya tanah. Dikubur. Kalau sekarang harus dilap. Itu dosa. Jazakallah. Ayah. Apa Ustaz? Misalnya kalau melanjutkan tadi pertanyaannya Ustaz. Kalau misalnya Pertanyaan siapa untuk melanjutkan? Oh, dan sobo. Kalau misalnya di masjid ada tempat sampah baru kita meludah di situ, bagaimana itu? Kalau Dibolehkan meludah di situ? Tidak boleh. Tidak boleh meludah dalam masjid. Jazakallah khair. Nanti orang jorok sekali melihat ludahmu itu di tempat sampah yang ada dalam masjid. Jorok sekali. Bismillah. Mengenai larangan bermajelis sebelum Jumat, Ustaz. Apakah termasuk dua orang yang saling terima hafalan itu dihitung sebagai majelis atau bukan? Di masjid? Iya. Untuk menunggu Jumat? Misalnya jam-jam 9 begitu. Iya, sambil tunggu Jumat. Enggak. Enggak masuk. Ini maksudnya majelis yang melalaikan dia dari Jumat. Dah? Bismillah. Yang mau ditanyakan Ustadz,
hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang tadi radhiyallahu anhu tentang waman tahalla bima lam yu'ta. Belum paham tadi tentang itu. Belum paham. Antum pakai bukan punyamu. Dah, antum pakai jubahnya Abu Dar. Antum pakai pakaian kedustaan. Masa antum pakai bajunya orang bergaya? Itu secara dohir. Dah? Secara yang tersirat adalah dia bilang tadi malam saya begadang. Tadi malam saya begadang. Teman-temannya menyangka, oh dia sholat malam. Dia biarkan itu, oh kamu sholat dia. Dia begitu. Dah? Iya. Makanya ada sahabat. Dia bilang tadi malam saya begadang. Tapi bukan karena saya sholat. Hanya saja saya disengat. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena dilarang dipuji dengan apa yang dia tidak dilakukan. Nah, itu namanya memakai pakaian dusta. Kita suka dipuji dengan apa yang kita tidak lakukan. Kita suka dipuji dengan apa yang kita tidak lakukan. Paham kan? Nah, terkait dengan berbuat baik adalah kita kasih kebaikan sama orang. Kita ini bukan yang mengasih, tapi kita ini perantara. Kita bilang, saya itu kasih. Enggak. Itu namanya pakai pakaian kedustaan. Bilang saja, ini dari muhsinin. Dah? Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Bismillah. Tentang ucapan jazakallah khairan ini Ustaz. Apakah harus sesuai domirnya dengan yang dikhitab? Iya. Boleh diganti-ganti domirnya. Jazakallahu khairan kalau ada di hadapan. Kalau tidak ada, jazakallahu khairan. Terus apa perbedaan antara domir ka dan domir kumnya itu Ustaz biasa? Domir ka dan domir kum. Tidak ada bedanya. Sebenarnya sama saja. Jazaka karena mudhof. Nanti mudhof itu bermakna umum. Mudhof itu bermakna umum. Jadi kalau dibilang jazakumullah khairan, tidak apa-apa. Sama juga dengan salam Ustaz. Salam. Assalamualaikum, assalamualaika. Boleh. Cuma kalau alaikum, boleh juga. Kan alaika sama tak? Lihat di Nabi, assalamualaika. Kalau seorang, sama juga. Domir diatur. Jazakallah khair. Bismillah. Melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz tentang yang mana? Tentang wanita haid. Wanita haid. Apa hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Dari? Wanita haid membaca Al-Quran, hukumnya memang Ustaz. Dari mana dia baca? Hafalannya? Mushaf langsung Ustaz. Dari mushaf langsung, Quran? Ya. Boleh kalau dia tidak menyentuh. Langsung. Kalau dia buka pakai kos tangan, boleh. Karena tidak boleh perempuan yang haid menyentuh mushaf, menyentuh Quran. Jadi kalau dia membaca dari hafalan, boleh. Membaca dari mushaf, tapi dia tidak sentuh langsung. Dia pakai kos tangan untuk membuka. Boleh. Atau membaca dari HP. Karena di HP dia tidak sentuh langsung. Yang dia sentuh layar HP. Boleh. Lewat. Darurat Ustaz. Terakhir. Karena kebetulan tidak ada. Bismillah. Gimana hukumnya Ustaz? Ketika kita melihat kemungkaran Ustaz. Kayak contohnya Ustaz. Kemarin kan saya pergi di RW Ustaz. Tapi ada teman, saya lihat teman dulu kayak pacaran Ustaz begitu. Mungkin nasihati Ustaz, tapi saya berpikir untuk apa saya nasihatin, jangan sampai saya juga terjatuh di dalamnya. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Makanya jangan kau keluar. Ini kalau orang keluar, dia akan bawa masalah. Jangan kau keluar. Paham saudara? Biar mati semua orang. Sini saja.
Dah, bawa masalah. Keluar dari JF tanpa kebutuhan bawa masalah. Buka HP selain hari Jumat, pasti bawa masalah. Coba saja buka HP selain Jumat, pasti bawa masalah. Tapi kalau kita buka Jumat, masalah kurang. Masalah kurang. Iya, paham Aldi? Masalah pertanyaannya tadi, melihat kemungkaran itu kan kita boleh ingkari kalau kita mampu. Walaupun nanti kita akan jatuh di dalamnya. Kita kan tidak tahu takdirnya. Dari mana antum tahu kalau antum akan pacaran? Ya, bisa saja betul antum akan pacaran. Tapi dengan istrimu. Kan halal. Nah, setelah menikah, pergi ke Pantai Losari. Pacaran namanya itu. Tapi dengan yang halal. Sudah aldi akad. Paham saudara? Indahnya itu kehidupan. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai bilang nanti saya jatuh di situ. Enggak usah. Itu kan kita enggak tahu takdir. Bisa saja karena antum kasih tahu itu teman. Nanti antum ada orang goda, cewek goda WA Aldi hari Jumat. Gimana kabar tak? Kuliah video tak? Nilang. Ada yang goda begitu. Aduh, masa saya lanjut ini? Nah, baru saya sudah tegur temanku. Bisa begitu. Jadi perbuatan baik itu kan bisa menghalangi kita dari yang buruk. Kita paling tidak malu kepada orang. Masa saya larang temanku pacaran baru saya pacaran? Nah, masa saya larang temanku telepon sama perempuan saya telepon? Maksudnya perempuan yang bukan mahram. Kan saudara? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka